Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masai Sauda Monika. Saya dari Universitas Gunadarma. Kelas SI51, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan arsitektur sistem informasi menggunakan TOGAF ADM pada SMA swasta Syihabudin pada mata kuliah Enterprise Arsitektur. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai perancangan arsitektur sistem informasi menggunakan TOGAF ADM pada SMA swasta Syihabudin. Yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan. Pendahuluan. Saat ini, pada SMA swasta Syihabudin belum diterapkan sistem informasi di setiap bidang, seperti bidang akademik, tata usaha, perpustakaan, dan sarana-prasarana. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada setiap bidang tersebut dibantu dengan komputer dengan menggunakan mikroskop Excel dan mikroskop Word untuk pengolahan data, dan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, sehingga dalam penggunaan data bersama-sama untuk membantu dalam setiap bidang belum bisa dilakukan. Selain itu, dengan sistem pengolahan data yang digunakan saat ini menyebabkan data dan informasi yang dibutuhkan tidak tepat pada waktunya karena sulitnya pengaksesan data dan informasi. Sistem informasi yang terintegrasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengembangan sistem. Untuk menurunkan kesenjangan tersebut, maka diperlukan sebuah paradigma dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi yang disebut dengan arsitektur enterprise. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sebuah perancangan arsitektur sistem informasi pada SMA swasta Syihabudin dengan menggunakan metode TOGAF Architecture Development Method atau yang disebut dengan ADM. Berbagai macam metode yang bisa digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise yaitu Zachman Framework, TOGAF ADM, EAP, dan lainnya. The Open Group Architecture Framework, yaitu TOGAF, adalah sebuah framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk merancang, perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Tinjauan pustaka. TOGAF dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya, TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang membedakan dengan framework EA lain, misalnya framework Zachman. TOGAF memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikannya arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method atau ADM. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, arsitektur bisnis atau proses bisnis, mendefinisikan strategis bisnis, tata kelola, organisasi, dan proses bisnis utama.
Yang kedua, arsitektur aplikasi. Jenis arsitektur yang menyediakan blueprint untuk sistem aplikasi tunggal yang akan digunakan, interaksi antar aplikasi dan hubungan setiap aplikasi dengan proses bisnis inti organisasi. Yang ketiga, arsitektur data. Arsitektur data menggambarkan struktur logis dan fisik aset organisasi data dan sumber daya manajemen data. Dan yang keempat, arsitektur teknologi. Menjelaskan infrastruktur perangkat lunak yang ditujukan untuk mendukung penyebaran inti aplikasi mission critical. Yang ketiga, metodologi. Berikut ini adalah uraian tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam tahap ini, penulisan mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Dengan adanya perumusan masalah, maka penelitian akan menjadi jelas dan terarah. Yang kedua, studi literatur, mempelajari dan memahami teori-teori yang menjadi pedoman dan referensi dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Dan penelitian ini dan mempelajari penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan organisasi yang diteliti. Dengan mengumpulkan dokumen organisasi, melakukan pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, membuat rancangan. Membuat rancangan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan metodologi TOGAF ADM, The Open Group Architecture Development Method. Ini tahapan-tahapan pada metode TOGAF ADM. Ada yang pertama yaitu phase A tentang arsitektur vision atau visi arsitektur. Yang kedua, phase B, bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis. Yang phase C-nya information system arsitektur atau arsitektur sistem informasi. Phase D yaitu teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Hasil dan pembahasan. Pendefinisian lingkup enterprise organisasi atau area bisnis SMA Swasta Syihabuddin digambarkan menggunakan value chain diagram yang terdapat pada gambar berikut. Ini adalah gambaran tentang lingkup enterprise organisasinya. Arsitektur bisnis SMA Swasta Syihabuddin dapat diuraikan menjadi sebuah model pada gambar berikut ini. Ini gambaran untuk arsitektur bisnisnya. Ini entitas yang digunakan, yaitu arsitektur datanya. Untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama yang dibutuhkan oleh enterprise dalam mengelola data dan mendukung aplikasi, diidentifikasi dan didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi yang mendukung. Ini arsitektur aplikasi. Portofolio aplikasi bertujuan untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis. Tiap aplikasi yang didefinisikan dalam arsitektur aplikasi
memiliki kontribusi terhadap bisnis bagi enterprise. Berdasarkan analisis portofolio aplikasi yang dikemukakan oleh Ward, aplikasi ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu strategi, operasional kunci, aplikasi yang berpotensi tinggi, dan juga pendukung. Ini adalah solusi aplikasi untuk SMA swasta Syahabudin, dapat dipetakan pada gambar berikut. Bisa dilihat saja. Ini untuk arsitektur sistemnya. Teknologi arsitektur adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis teknologi yang diperlukan bagi aplikasi-aplikasi pengelola data pada suatu enterprise. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Kesimpulan, pada SMA swasta Syahabudin terbagi menjadi 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari penerimaan siswa baru, proses akademik, dan pelepasan siswa. Aktivitas pendukung meliputi manajemen tata usaha, manajemen sarana dan prasarana, perpustakaan, dan laboratorium. Yang kedua, berdasarkan analisa sistem yang berjalan, dapat disimpulkan bahwa belum ada sistem informasi yang mendukung aktivitas bisnis pada setiap unit bagian SMA swasta Syahabudin. Yang ketiga, pengembangan aplikasi baru perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada untuk membentuk integrasi dalam mendukung bisnis dan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh setiap unit bagian. Yang keempat, perencanaan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar unit bagian. Dan yang kelima, arsitektur sistem informasi yang terbentuk dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi dalam hal pengolahan data dan informasi dalam aktivitas bisnis SMA swasta Syahabudin. Saran yang pertama, model arsitektur sistem informasi yang dibentuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi pengembang sistem informasi untuk mendukung strategi bisnis organisasi, dan dalam pengembangan sistem informasi diharapkan dapat memperhatikan kinerja sistem serta keamanan komputer dan jaringan yang handal. Yang kedua, untuk mendapatkan model arsitektur enterprise yang lebih lengkap, harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penyampaian materi dari saya tentang perancangan arsitektur sistem informasi menggunakan program ADM pada SMA swasta Syahabudin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.